Bicara kritis itu bukan bertengkar. Itu mengingatkan orang berkuasa. Nanti seperti Pak SBY saya perlakukannya. Setelah Pak SBY berhenti menjadi presiden, saya berhenti mengkritik dia. Nanti insya Allah setelah Pak Jokowi berhenti jadi presiden, saya berhenti mengkritik dia. Makanya kalau mau supaya saya nggak mengkritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok yang satu ini adalah tokoh nasional yang dari dulu hingga kini kita kenal sangat kontroversial dan sangat vokal untuk menyampaikan kritikan, ide-idenya, gagasannya. Siapa lagi kalau bukan Fahri Hamzah. Gini loh ya, Pak Jokowi itu dulu cuma gubernur DKI. APBD yang dia pegang cuma 70 triliun. Pak Jokowi sekarang itu pegang APBN 2.240 triliun. 2.240 triliun. Berapa ribu persen dari yang lalu. Gitu. Kemudian yang kedua, dia mengkoordinir seluruh menteri, punya kaki tangan di seluruh Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya. Punya militer, punya segala macam, itu under the control of presiden. Jadi kalau waktu itu dia cuma jadi gubernur, dia gampang menjadi presiden. Sekarang dia jadi presiden, incumbent, ngelawannya kan pasti lebih susah. Karena itu kalau oposisi ini tidak memadai, ya kan tenaganya, ya kalah lah. Gimana? Orang itu kuat sekali kok. Dia sekarang kontrol hampir semua partai dengan segala macam caranya gitu, termasuk partai yang diadu domba supaya bisa dikontrol suratnya atau SK-nya, kan itu yang mereka lakukan begitu kan, dengan segala macam lah, mungkin intimidasi kepada pimpinan parpol dan sebagainya. Faktanya hampir semua parpol sekarang sudah merapat kepada pemerintah. Jadi kalau oposisi, saya nggak tahu siapa mereka ya, tapi kalau oposisi ini kemudian ala kadarnya, ya nggak bisa menang lah. Fahri juga mau merapat juga. Saya nggak akan merapat ke Jokowi, karena saya menganggap Jokowi ada masalah yang dia belum selesaikan. Ya. Nanti saya akan sebut ini, karena ini kan senjata saya ya. Tapi yang jelas menurut saya, arah bangsa kita ini agak rusak di zaman Pak Jokowi. Gitu. Arahnya yang rusak. Arah ideologinya, arah politiknya, arah ekonominya, arah budayanya, itu semua agak rusak gitu loh. Jadi postur dari arah bangsa kita itu menurut saya terjadi pembelokan ya, yang karena itu menurut saya susah memaafkan ke Pak Jokowi. Ini posisi saya, karena itu saya nggak akan mendukung Pak Jokowi. Ya, kalau terpaksa nggak ada yang didukung ya nggak apa-apa, saya sendiri aja. Nah itu bahayanya kalau yang jahiliyah, yang bodoh itu pemimpin tertinggi. Ada tiran, ada ignoran Pak. Kalau tiran itu orang besar, orang berani. Bung Karno, gara-gara narasinya, pidatonya, orang takut membantah. Itu bisa dibilang demagog. Ada tirani dalam kata-katanya, nggak berani dibantah sama orang. Tapi kita lihat, memang dia jago Pak. Pak Harto, dia mampu memanage militer, organisasi negara, dia ciptakan. Orang nggak berkutik sama dia. Emang ada orang yang memang jago. Pak Harto tuh diem, tapi setelah ketemu orang tuh dia tata semuanya. Diam kita, 32 tahun dia berkuasa. Ini ada yang namanya ignoran Pak. Ignoran itu bahasa Jawanya itu pelangap-longo. Kalau orang tuh pelangap-longo Pak ya, semua yang ngisi otaknya orang lain. Dan kebetulan yang di sekitarnya brengsek semua. Saya terima menjadi kafir bagi agama lain, kenapa? Karena memang saya berpegang kepada iman saya. Tapi ini nggak kemudian dicurigai, bikin orang cemas. Seolah-olah kalau ada kata kafir dalam Al-Quran, itu kemudian Quran menjadi kita fundamentalis. Mari kita ke tengah. Dan founding father kita sudah menyelesaikan itu dengan baik. Buatlah fondasi negaranya, namanya Pancasila. Orang Islam itu mengenal Pancasila itu sebagai maqasidus syariah. Tujuan bersyariat juga tujuan bernegara. Dan jadikan roh, ya semangat dari rakyat itu sebagai energi kita bisa menjadi bangsa yang kuat dan besar. Inilah yang akan menjadi sumbangan bagi dunia yang belum diteruskan oleh Bung Karno dulu. Jangan-jangan kita ini juga terlibat dalam narasi Islamofobia yang dikembangkan di Barat, yang di luar sana sudah gagal, lalu kita impor ke sini hanya karena masih ada proyeknya dan masih ada duitnya.
Gitu. Dan itu harus kita hentikan sekarang. Marilah angkat nama besar Indonesia ini melampaui itu semua. Supaya kita bisa memimpin peradaban umat manusia. Terima kasih. Kalau dibilang saya kagumi banyak, tapi mungkin ya salah satunya mungkin Pak Mahfud, itu salah satu yang saya. Pak Mahfud tuh ya. Pak Mahfud MD, Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri. Karena menurut saya keren aja gitu. Walaupun Pak Mahfud ataupun Bang Fahri ada beberapa ide atau beberapa pendapat mereka yang saya tidak sepakat. Itu biasa banget. Biasa lah. Itu versi dia, itu versi kita, dan perbedaan adalah rahmat di antara kita kan. Benar. Luar biasa. Tapi Bang Fahri keren. Gua akuin. Bang Fahri keren. Wah, pintar. Keren. Pintar. Pas di DPR aja beliau yang paling vokal sih. Pintar. Paling Ngerti dia bicara dengan siapa. Penempatan posisi itu penting bagi seorang politisi. Menurutku itu yang tidak semua politisi punya. Benar. Sementara Bang Fahri itu dia tahu dia lagi ngobrol sama siapa. Ya mudah-mudahan nanti Bang Fahri mau datang ke sini lah kita diskusi ya. Bang Fahri. Bang Fahri mah enak banget. Ini undang aja mau dia. Mau dia. Wah, pernah mikirin apa-apa. Nggak mungkin nolak dia. Ya itu sama Bang Fahri. Saya kagumi gitu, mau musim politik nggak musim politik. Kontak karena teman, ayo. Kalau dia pada waktu ikut walk out, nggak jadi 20%. Sebenarnya kalau dia tetap ketok palu, akan termuncul perdebatan aja Ya, betul. soal sah tidaknya sidang. Karena Tapi undang-undang itu mengatakan, quorum, ya. gitu. Jadi beginilah, saya tidak boleh hanya karena politik dan kepentingan pribadi saya meninggalkan tugas. Saya sudah di depan. Masa karakter seperti itu dianggap tidak benar begitu? Enggak. Undang-undang mengharuskan saya memimpin sidang. Kalau saya tidak memimpin sidang, saya tinggalkan kekuasaan atau saya tinggalkan jabatan saya. Saya tidak boleh berpolitik dengan jabatan hanya karena kepentingan kelompok saya. Masa ada hakim, karena dia nggak setuju dengan keputusan hakim, dia keluar. Saya harus ada di ruangan, setuju atau tidak setuju dengan keputusan. Makanya saya mengatakan, saya memimpin sidang karena tata tertib mengatakan harus ada 2 pimpinan di depan, tapi saya tidak setuju dengan keputusan teman-teman. Supaya tidak ada pemandangan yang tidak bisa dijelaskan, saya ingin menjelaskan bahwa saya bertahan sebagai pimpinan sidang. Dalam tata tertib kita memang, meskipun tadi sebetulnya sudah quorum karena dihadiri oleh 5 anggota, tetapi secara etis memang harus ada minimal 2 pimpinan sidang di depan. Jadi saya menghadiri itu. Yang kedua, kalau saya ditanya sikap tentang paket yang sudah disebutkan, tadi Pak Ketua langsung menyebutkan, karena mungkin saya satu-satunya yang berbeda dengan bapak-bapak terhadap paket itu. Saya memilih tetap paket B, tetapi saya tidak walk out. Itu saja. Masa sikap fair seperti ini dicemooh? Begitu Anies Baswedan jadi gubernur, nggak pernah maki-maki orang, santun, baik, ini kan? Tiba-tiba Jakarta disurvei menjadi kota yang paling tidak toleran. Ini permainan kelompok ini yang disebut oleh Pak JK ini bisa bahaya negara ini. Bicara kritis itu bukan bertengkar. Itu mengingatkan orang berkuasa. Nanti seperti Pak SBY saya perlakukannya. Setelah Pak SBY berhenti menjadi presiden, saya berhenti mengkritik dia. Nanti insya Allah setelah Pak Jokowi berhenti jadi presiden, saya berhenti mengkritik dia. Makanya kalau mau supaya saya nggak mengkritik lagi, berhenti jadi presiden. Tanya pada Anda, bagaimana caranya memberantas korupsi sekarang tanpa KPK? Kasih saya jadi presiden setahun, korupsi hilang dari bumi Indonesia. Ini. Saya tidak perlu KPK. Saya punya kepolisian Republik Indonesia yang 400.000 aparaturnya. Saya punya jaksa-jaksa yang ratusan ribu jumlahnya. Anda sudah 5 tahun jadi anggota DPR. Saya bukan Apa yang eksekutif. Anda lakukan? Saya satu orang. Saya bukan eksekutif. Angkat saya jadi presiden setahun aja. Anda saya bereskan masalah bersama ini semua. dengan teman-teman di Masalahnya, DPR. Anda tidak mengerti beda antara legislatif dengan eksekutif. Anda anggap legislatif itu kayak presiden. Salah, Bung. Cara berpikir demokrasi Anda nggak Tidak benar. sama sekali. Anda punya kewenangan untuk mengawasinya. Anda pernah di Komisi 3. Siapa yang lebih keras dari Anda? Anda belum tentu sudah jadi anggota DPR berani sekeras saya. Saya sudah menjadi anggota DPR, saya keras bicara. Begini. Mau orang bilang terlalu keras, kurang ajar, gak apa-apa. Saya disuruh kurang ajar sama orang Bima, saya bilang gitu. Kita ajar aja. Daripada sopan santun gak jelas, memutar-mutar menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan keaslian yang sebenarnya, hanya untuk sopan santun ngomong kosong. Makanlah sopan santunmu itu. Saya nggak mau sopan santun. Saya mau kebenaran, mengatakan apa adanya. Tapi supaya paham bahwa di dalam demokrasi percekcokan politik itu pakai bahasa yang bukan bahasa keluarga, bukan bahasa agama. Jadi kita nggak mungkin bertengkar dalam politik pakai bahasa agama, santun-santun segala macam. Nggak bisa dong. Atau pakai bahasa yang feodalistik. Oh iya, saya selundupkan kalimat saya dalam istilah yang sangat lemah lembut. Justru di situ kelihatan kemunafikan. Sering saya katakan bahwa sopan santun dalam politik itu artinya kemunafikan.
Jadi inget kata Pak Fahri Hamzah, daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan. Siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah satu putaran? Di situ disebutkan uang yang diterima itu sebesar 16% dari nilai premi. Kayak nggak aneh ya sama angka 16%. Dan ternyata jumlah suaranya juga 16%. Apakah ini kode alam? We never know. Dan gue jadi inget juga kata-kata Mbak yang L-nya 20 tuh. Kan dia pernah bilang, ada loh paslon yang lebih jujur. Jujur kok dilaporin ke KPK, Mbak? Kita kawal terus ya guys kebenarannya seperti apa. Dan kalau sampai benar nih, ya ini sih jawaban dari pernyataan Pak Fahri Hamzah yang tadi. Wahai Presiden Jokowi, Anda seharusnya berada di sini. Inilah jiwa bangsa Indonesia. Inilah yang akan memperjuangkan bangsa ini dengan darahnya, dengan air matanya. Orang-orang yang mengelilingi Anda, orang-orang kaya itu akan terbang mencarter pesawat pergi kalau ada apa-apa dengan negara ini. Mereka tidak akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Yang akan menjaga republik ini adalah kita. Mosi Muhammad Nasir, mosi integrasi, itulah yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ada umatnya, tetapi belum ada pemimpinnya. Kita ini Bapak dan Ibu sekalian, jamaah hadirin yang berbahagia, sedang mencari jodoh bagi umat Islam. Sudah ada umatnya. Sebelum bangsa ini lahir, sebelum negara ini lahir, sudah ada umatnya yang menjaga republik ini. Saya sering mengatakan, koruptor tambah banyak, tapi tiap hari kita disuruh tepuk tangan. Makin banyak, sukses. Bahkan makin dekat ke presiden tuh yang mau ditangkap itu. Dan kita harus tepuk tangan, ini sukses. Tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah waktu dia jadi wakil ketua komisi. Apa? Masa? Hah? Saya terus terang ya, dari banyak teman yang mengkritik Pak Jokowi, menurut saya meleset dan keplesetnya itu karena membaca Pak Jokowi sebagai pribadi. Dia tidak melihat ini sebagai sistem. Sehingga akhirnya tidak adil kepada Pak Jokowi sebagai bagian dari sistem. Dia nggak ngelihat perilaku dari partai-partai yang menelikung di belakang Pak Jokowi, yang menggunakan wibawa Pak Jokowi untuk kepentingan privat mereka, untuk kelompok mereka. Tidak melihat kelakuan dari pesta pora yang Pak Jokowi tidak terlibat, tapi orang-orang itu terlibat. Dan as a system, Pak Jokowi juga bisa menjadi korban dari sistem ini meskipun dia memegang secara konstitusional formil, memegang kendali kekuasaan paling besar, tapi orang-orang bisa menggunakan ini dari belakang dan mengambil sebagian dari kekuasaan itu yang saya anggap sebagai subversi kepada kekuasaan formal presiden. Itu terjadi. Rakyat Indonesia, khususnya warganet, netizen, tampaknya merindukan sosok Fahri Hamzah yang dulu, yang dikenal kritis, vokal menyampaikan serangan kepada pemerintah jika dipandang ada kebijakan-kebijakan yang diberlakukan tidak berpihak kepada rakyat. Tadi kita sudah saksikan bagaimana perbandingan sosok Fahri Hamzah yang dulu, yang masih vokal dengan Fahri Hamzah yang dalam pembacaan warganet sekarang berbalik untuk memuja-muji, mendekati Pak Jokowi yang dulu sering dikritik tajam, dikritik keras. Itulah sosok Fahri Hamzah dengan segala kontroversinya. Kita mengakui beliau sangat berwawasan luas, sangat paham dengan demokrasi, sehingga pembahasan-pembahasannya di berbagai forum podcast selama ini memang seperti khatam memahami demokrasi. Terlepas dari kekurangan Fahri Hamzah, kita mengakui beliau konsisten memperjuangkan, menyuarakan ide-idenya, dan saat ini ide-ide beliau yang terkenal adalah membawa Indonesia menjadi super power baru, menjadikan Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia dengan partai geloranya yang didirikan oleh
Fahri Hamzah bersama dengan Ustadz Anies Mata. Teman-teman sekalian, itulah sosok yang kontroversi, namun di satu sisi kita mengakui punya wawasan, punya argumen-argumen dan masukan-masukan terhadap ketatanegaraan kita, dan itulah kecerdasan Fahri Hamzah. Terlepas dari segala kontroversinya, memang ide-ide beliau terhadap Republik ini patut diacungi jempol. Sekian,